Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salar Ardiansyah dengan NIM 22020460102222. Di sini saya akan menjawab soal dari tugas 11 mata kuliah analisis sistem tenaga listrik. Langsung saja. 8.2 tentukanlah nilai unsur pada kolom ketiga dan baris kedua dari dicoba untuk interaksi pertama dan menurunkan contoh 8.1. Nilai turunan dari daya aktif pada rel 3 terhadap perubahan sudut tegangan pada rel 4 dihitung menggunakan rumus yang melibatkan besaran-besaran sistem tenaga listrik. Dalam perhitungan, nilai turunan tersebut didapat dari negatif hasil kali antara tegangan pada rel 3. Tegangan pada rel 4 dinilai administrasi saluran antara rel 3 dan rel 4. Dan sinus dari penjumlahan sudut administrasi saluran dengan selisih sudut tegangan rel 4 dikurang rel 3. Tegangan pada rel 3 1,02. Tegangan pada rel 4 adalah 1. Nilai admitasi saluran 2,887 dan nilai sinus dari sudut total adalah 0,97013. Hasil akhir dari perhitungan yaitu negatif 2,857 per unit. 8.5. Gambarkanlah sebuah diagram seperti gambar 8.3 untuk rel 3 pada sistem dalam contoh 8.1 dari keterangan yang diberikan oleh hasil cetak aliran daya dalam gambar 8.2. Berapakah ketidakserasian mismatch megawatt dan megavar yang terlihat pada rel ini? Dilakukan pengecekan keseimbangan daya 3 rel, yaitu menjumlahkan semua daya aktif dan daya reaktif dan mengalir ke rel tersebut. Pertama, daya aktif dijumlahkan 44,59 ditambah 40,46 ditambah 24,95 ditambah 70. Hasilnya yaitu 180 megawatt. Terus kemudian daya reaktifnya itu dijumlahkan juga 35,65 ditambah 18,06 ditambah 16,58 ditambah 40. Hasilnya yaitu 110,29 megavar. Setelah dibandingkan dengan daya yang harus ada, selisih daya aktif adalah 0, sedangkan selisih daya reaktif yang sangat kecil yaitu 0,1. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketidakcocokan daya itu mismatch pada rel 3 adalah 0,1 daya aktif dan 0,01 per unit untuk daya reaktif. Soal 8.6. Salinlah gambar 8.20 dan tunjukkan pada gambar untuk contoh 8.1 nilai-nilai dari P dan Q dan keluaran dari rel 5 pada saluran 5 sampai 4. B dan Q yang dicatat oleh kapasitas tetap dari nominal saluran 5/4 pada rel 5. P dan Q pada kedua ujung-ujung bagian rel pada nominal saluran yang dicatat oleh kapasitas tetap dari nominal saluran 5,4 pada rel 4. P dan Q ke rel 4 pada saluran 5 sampai 4. Jawabannya yaitu bagian A, daya yang mengalir keluaran dari rel 5 ke saluran antara rel 5 dan rel 4 adalah 30,03 megawatt dan 8,7 megavar. Bagian B, daya reaktif yang diberikan oleh kapasitansi tetap dari saluran antara rel 5 dan rel 4 pada sisi rel 5 dihitung berdasarkan tegangan pada rel 5.
Nilai daya reaktif kapasitas saluran adalah 6,1. Tegangan rel 5 adalah 0,968. Setelah dihitung, hasilnya adalah 2,86 megafarad. Bagian C, pada ujung saluran sisi rel 5, total daya yang keluar adalah 32,03 megawatt dan 11,63 megafarad. Karena daya reaktif dan dari kapasitas ditambahkan ke 8,77 megafarad. Sedangkan pada ujung-ujung saluran sisi rel 4, daya yang masuk adalah 31,25 megawatt dan 8,51 megafarad. Bagian D, daya reaktif yang diberikan oleh kapasitas tetap pada sisi rel 4 dari saluran tersebut adalah 2,58 megafarad. Dihitung berdasarkan tegangan pada rel 4 yaitu 0,9020. Dihitung berdasarkan tegangan pada rel 4 yaitu 0,920. Bagian E, daya yang masuk ke rel 4 dari saluran antara rel 5 dan rel 4 adalah 32,25 megawatt dan 11,09 megafarad. Baik, itulah tadi dari jawaban dari kelompok 11. Saya Muhammad Sholeh Arkansyah. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.